Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Pak Kepala saya akan menyampaikan rencana kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan profil pelajar Pengamatan di Alaman atau PPLA. Adapun rencana kegiatan ini temanya gaya hidup berkelanjutan dan topiknya sampah tanggung jawab. Secara garis besar tema dan topiknya mungkin demikian. Mohon arahan dan persetujuan dari Bapak Kepala. Terima kasih Bapak Samsul Hidayat atas laporan dan perencanaan terkait pelaksanaan P5 dan PPLA ini. Ya, ini juga sesuai dengan rencana kerja sekolah, yaitu pada bulan Januari itu akan dilaksanakan kegiatan P5 dan PPLA. Yang harus dipahami dari pelaksanaan ini, yang pertama harus direncanakan itu tema dan topik. Jadi alhamdulillah sudah ditentukan temanya gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampah tanggung jawabku. Yang jadi poin inti dari kegiatan P5 ini, setelah kita menentukan tema dan topiknya, kita harus menentukan juga tujuan dari kegiatan tersebut, dari tema dan topik tersebut, kemudian hasil atau target yang diharapkan, kemudian kita juga harus merencanakan tanggal pelaksanaannya dan kapan, kemudian sistem yang dipakainya, dan diakumulasikan dengan jumlah jam pelajaran yang dipakainya itu berapa jam pelajaran. Kemudian setelah itu harus ada kolaborasi dengan mapel lain. Dengan demikian, sejauh mana persiapan Anda terhadap pelaksanaan P5 ini terkait tema gaya hidup berkelanjutan dan topik sampahku tanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Proyek ini memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya mengedukasi siswa mengenai dampak sampah terhadap lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup. Yang kedua, kesadaran siswa untuk memilah dan mengolah sampah dengan konsep 4R, reduce, reuse, recycle, replace. Yang ketiga, mengasah kreativitas siswa melalui karya nyata seperti pembuatan poster, video kampanye dan kreasi dari barang daur ulang. Adapun waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari sampai 31 Januari. Kenapa 7 hari? Karena kita mengambil sistem blok, yaitu semua 72 jam pelajaran dihabiskan dalam waktu 1 minggu. Target pencapaian proyek pada tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampah utama antara lain siswa dapat membuang sampah nantinya pada tempatnya, terus siswa dapat memilah sampah sesuai jenisnya dan menerapkan 4L yang tadi, dan membuat kreasi seperti membuat poster, membuat tempat sampah, membuat video motivasi, dan menghasilkan tindakan-tindakan positif lainnya. Mungkin sementara seperti itu. Terima kasih kalau sudah alhamdulillah tadi sudah. Kolaborasi Pak Ketua. Ya. Tentang kolaborasi kita melibatkan beberapa mapel, beberapa guru mapel IPA. Nantinya tentang membahas tentang dampak sampah nanti dilibatkan guru mapel IPA, terus guru mapel IPS, guru mapel matematika, bahasa Sunda, seni budaya, PJOK, TIK. Kalau TIK seperti membantu siswa membuat media digital, video dan lain-lain. Terus pendidikan agama Islam dilibatkan, seperti menanamkan nilai keagamaan tentang tanggung jawab menjaga alam. Terus prakarya seperti mengajarkan cara mendaur ulang dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Ya, alhamdulillah setelah menyimak dari paparan saudara tersebut, alhamdulillah perencanaan dari kegiatan P5 dan PPLA ini
sesuai dengan poin-poin yang seharusnya ada. Mudah-mudahan dari pelaksanaan P5 ini target atau tujuan yang akan dicapai itu bisa dihasilkan sesuai yang kita harapkan. Dan yang paling penting dari pembuatan profil pelajar Pancasila ini menjadi suatu kebiasaan untuk siswa lebih menjaga kebersihan, terutama khususnya di lingkungan sekolah. Paling utama yaitu tentang pengolahan sampah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Saya selaku kepala sekolah mengizinkan dan mengesahkan program perencanaan kegiatan PL5 ini. Selanjutnya silakan kolaborasi dengan mapel-mapel yang terkait, terutama untuk mengatur jam pelajarannya, komunikasi dengan wakil kurikulum. Sekian dari kami dan saya untuk mengizinkan pelaksanaan PL5 ini. Baik, terima kasih Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu menyangkut tentang kegiatan proyek penguatan profil Pancasila P5 dan proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, beliau menyetujui pada tema kali ini yaitu gaya hidup berkelanjutan dan topiknya sampahku tanggung jawabku. Kepentingan Bapak Ibu untuk berdiskusi yaitu koordinasi dari kepala sekolah untuk berkolaborasi dengan mapel atau mapel pengantar yang lain. Di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi dan mensukseskan kegiatan ini. Adapun nanti bentuk kolaborasinya untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam seperti membahas dampak sampah terhadap lingkungan, terus siklus hidup material, terus praktek pembuatan kompos misalnya. Untuk seni budaya seperti pembuatan karya seni dari bahan daur ulang dan pameran hasil karya siswa. Untuk mapel TIK seperti pembuatan media digital seperti video kampanye atau infografi. Kemudian untuk prakarya seperti membimbing siswa membuat produk bernilai ekonomi dari bahan daur ulang. Nah, saya meminta kolaborasi dari Bapak Ibu untuk memberikan dukungan, memberikan pendampingan sebagai fasilitator dalam kegiatan proyek penguatan profil Pancasila atau P5 dan PPRA. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari sampai 31 Januari. Sistem yang dipakainya yaitu sistem blok, yaitu 1 minggu penuh 72 jam pelajaran. Nah, mungkin dari saya sekian, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Baik, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, semua kegiatan kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak-anak, seperti biasa, Bapak akan bertanya dulu tentang kehadiran. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Alhamdulillah, semua hadir. Baik, pada kesempatan atau pembelajaran hari ini kita masih dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan profil pelajar rahmatan lil alamin atau PPRA. Kita tahu semua, tema kita yaitu gaya hidup berkelanjutan dan topik kita yaitu apa? Sampahku tanggung jawabku. Nah, kegiatan sebelumnya, baik.
Nah, kegiatan sebelumnya kita pada tahap orientasi atau pengenalan. Sekarang kita pada tahap kontekstualisasi. Nah, tapi Bapak mau tanya dulu, apakah ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke. Apa itu sampah? Apa itu sampah? Oh ya, berarti membahas tentang apa itu sampah atau pengenalan atau orientasi tentang sampah. Kemudian ada yang masih ingat lagi? Pak, menjaga lingkungan, Pak. Oh, tentang menjaga lingkungan. Baik, ada di proses orientasi atau pengenalan kita mengenal tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk kegiatan hari ini di tahap kontekstualisasi kita akan membahas tentang jenis-jenis sampah. Oke. Ada yang tahu bahwa misalnya ada sampah dengan namanya, misalkan ada daun, ada plastik dan lain-lain. Nah, ada yang tahu itu kategorinya atau jenis-jenisnya apa? Silakan. Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh, silakan. Sampah-sampahnya jadi sudah tiru, Pak. Jadi Bahasa Indonesia. sampah itu ada 3 jenis, Pak. Ya. Ada yang organik, anorganik, dan ketiga. Dan ketiga. Bagus. Nah, bagus. Sudah ada yang tahu bahwa jenis-jenis sampah itu ada sampah organik, ada sampah apa? Organik. Ada sampah apa? Ketiga. Bahan berbahaya dan beracun. Nah, ketiga itu bahan berbahaya dan Beracun. Nah, adapun tujuan proses pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar jenis-jenis sampah, adapun manfaatnya untuk mengetahui tentang jenis sampah sangat penting. Mengetahui tentang jenis sampah itu sangat penting untuk menjaga lingkungan dan kesehatan kita. Jadi manfaat pembelajaran hari ini bahwa kita dalam tahapan mengetahui jenis-jenis sampah sebagai salah satu untuk menjaga lingkungan dan kesehatan kita. Baik, adapun pada hari ini kita akan menyimak video. Nah, kita akan menyimak video, tayangan di video YouTube. Yang kedua, Bapak akan membagikan apa? Yang pertama video, yang kedua melalui observasi dengan Bapak akan bagian LKPD atau lomba kerja peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu dengan permainan quiz. Nah, jadi video pada pelajaran ini kita akan menggunakan video, tayangan YouTube, terus observasi, terus quiz. Nah, yang pertama Bapak akan menayangkan sebuah video, nanti kalian pahami apa isi dari video tersebut.
sudah melihat video tentang apa jenis Oke. Setelah kalian tadi melihat video, nah Bapak akan memberikan KPD. Tapi sebelumnya kelompokkan. Ini ada berapa orang? 12 orang. 12 orang. Nah, 12 orang dibagi 3 kelompok saja ya. Dibagi 3 kelompok, 4 orang. Kan udah posisinya seperti ini aja. 4, 4, 4. Nah, jadi 3 kelompok. Nanti kalian isi di tiap kelompok. Coba mau lihat dulu. Oke. Nah, setelah kalian tadi menonton video, tuliskan sampah yang pernah kalian temukan. Nah, ini lembar observasi. Jadi selama sepengetahuan kalian, kalian itu pernah menemukan sampah apa saja. Tulis di sini. Misalnya pernah menemukan bus atau menemukan baterai, misalkan. Nah, tuliskan di sini. Nah, di nama sampah yang pernah kalian temukan, nanti kalian checklist A, B, C. Keterangannya ini A sampah organik, misalnya kalian menemukan daun, berarti sampah organik atau A. Nah, kalian checklist di kolom A, kan? Terus, nah lokasinya kalian pernah menemukan di mana? Ingat-ingat lagi. Dulu saya pernah menemukan. Nah, jadi misalnya nomor 1 daun kering. Ini misalnya ini organik, checklist, lokasinya saya pernah menemukan di depan rumah. Nah, silakan kalian tuliskan sebanyak-banyaknya. Nah, apa itu organik, anorganik, dan B3? Ini kan sudah ada di dalam tayangan video. Nah, nanti coba kalian nanti isi LKPD ini. Mungkin waktunya 10 menit lah. Nanti silakan dikerjakan dari sekarang. Diskusikan. Mau posisi duduknya di roba. Sudah? Oke, sudah semuanya? Sudah. Perwakilan dari kelompok kita akan bahas satu-satu. Nah, nanti perwakilan kelompok dibacakan satu-satu. Tadi jangan langsung semuanya. Satu apa? Nanti kalian menanggapi ya. Oke, kelompok 1 silakan. Siapa yang membacakan? Oke, bacakan. Nomor 1-nya apa? Nomor 1 adalah nasi basi. Sampah termasuk sampah organik dan kami menemukan lokasinya di lapangan daerah. Oke, nasi basi. Ada yang tanggapan? Betul? Termasuk apa? Yang lain termasuk? Nasi basi termasuk? Jenis? Organ? Oke, Mbak. Kedua adalah daun termasuk ke dalam sampah organik dan kami menemukannya di sekolah. Ya, kantin berarti dekat kantin. Nah, daun harus spesifik. Daunnya daun apa? Daun kering. Kalau daunnya masih di pohonnya berarti kan termasuk sampah juga kan? Nah, daun kering berarti kan? Itu kan daun kering termasuk apa namanya? Sampah organik. Terus tiga Kita menemukan sedotan sedotan bekas ya. sedotan bekas termasuk sampah organik anorganik termasuk dalam sampah organik dan kami menemukannya di depan warung sebelah. Oh, depan warung sebelah berarti kan? Bagus. Berarti apa tadi? Sedotan bekas berarti termasuk apa? Anorganik. Baik, terima kasih. Kasih tangan. Saya akan memilih kelompok 2 yang Menemukan apa saja? Pernah. kelompok 4 ada botol kaca.
Nah, botol kaca baru nih. Terus. Botol kaca itu termasuk sampah organik yang kita biasa temukan di warung biru. Ya, botol kaca kan? Betul, botol kaca termasuk apa jenis? Organik. Yang ketujuh ada suntikan bekas. Nah, Suntikan bekas termasuk sampah B3 yang mungkin bisa ditemukan di sekitar puskesmas. tuh. Nah, apa namanya? Ini Suntikan bekas. suntikan bekas. Jadi suntikan bekas termasuk apa jenisnya? Bahan berbahaya racun. Nah, maksudnya B3 itu bukan organik, bukan anorganik. Itu termasuk apa sisa-sisa atau limbah kesehatan. Terus, Bekas sampah anorganik di sekitaran jalan. terus. Yang kelima ada obat nyamuk, sisa obat nyamuk. Ya, Sampah B3 di dalam rumah. ya, terus. Yang kesembilan ada styrofoam, sampah anorganik di dekat tukang seblak. Terus. Yang ke-10 ada pakaian bekas, sampah anorganik ditumpuk. Nah, ya. Ya, baik, terima kasih. Kesimpulan. Sudah bagus semuanya, biar semuanya sudah paham mana organik, mana anorganik, mana B3. Nah, biar lebih paham lagi, kita akan coba quiz. Nah, caranya nanti kalian ke depan, kalian lihat gambarnya. Nah, ini gambar ini tadi kan sudah sih penguatan saja biar lebih. Yang lain mungkin ada yang tadi yang bicara saja mungkin yang paling paham, yang lain yang nggak bicara mungkin agak kurang paham. Kita pemantapan lagi gitu kan. Nanti ini lihat gambarnya. Ini termasuk apa? Nanti tap aja ininya. Tap. Oke, dari sebelah kiri silakan. Silakan. Nah, termasuk apa? Sampah B3. Sebentar, B3. Kita coba. Itu masalah. Pak. Oh, coba. Ini apa kepala ikan? Masuk apa kepala ikan? Sampah organik, Pak. Organik. Kepala ikan. Oh, Organik. organik. Tep dulu coba. Wah. Ayo, coba aja apa? Depan. Ya terus. Nih apa? Tep mana? Oh, Ini, Pak. Nah, nah, Bapak akan sedikit simpulkan setelah tadi kita apa namanya menonton tayangan YouTube video, terus observasi, terus quiz, Bapak akan bahas sedikit. Jadi memahami sampah dan jenisnya. Nah, sampah organik gampangnya itu dari sisa alam. Pengertiannya sampah organik berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan dan lain-lain. Contohnya kulit buah, sayuran, tulang, kertas bekas, dan lain-lain. Jadi sisa sampah organik dari sisa alam makhluk hidup. Terus ada sisa sampah organik, gampangnya sisa buatan. Sampah berasal dari benda buatan manusia seperti plastik, kaca, dan botol plastik, kaleng, botol kaca, terus kertas bekas, terus plastik kemasan. Terus kalau juga berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan. Contohnya seperti baterai, oknum neon, cat, pestisida, dan polutan. Ada yang tahu pestisida apa? Tidak. Pestisida obat
untuk hama tanaman. Nah, buat alat, terus apa namanya? Ulat, sama. Nah, itu juga sama, termasuk pestisida, apa namanya? Baygon. Nah, merek kan baygon, obat nyamuk itu pestisida, namanya pestisida. Jadi baterai, lampu neon, cat, pestisida organisasi biasanya mengandung zat kimia tertentu lah yang berbahaya. Disebut apa? Nah, bagaimana pada hari ini perasaannya? Senang? Terus apa yang didapatkan hari ini? Ada yang mau coba? Tentang apa yang didapat pada ini? Tentang jenis-jenis sampah. Kita bisa tahu tentang mana jenis sampah, apa ini organik, anorganik, sama B3. Nah, kenapa harus tahu tahapan ini? Dalam tahap sebelumnya, orientasi pengenalan, kita tahu dulu tentang sampah, apa itu sampah, terus lingkungan di sekitar kita, terus jenis-jenis sampah. Nanti kegiatan ke depan masih di profil Pancasila. Tahapan ke depannya apa? Pertemuan selanjutnya kita akan bahas 4C tentang apa pengolahan sampah. Nah, nanti organik, anorganik, atau B3, cara pengolahannya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, ada pertanyaan? Kira-kira jelas? Jelas. Baik, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini berjalan lancar, semoga ada manfaat, ada ilmu yang bisa kita serap. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.